Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang kami sudah terima hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih menjagai kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami berangkat memulai aktivitas kami di hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 18. Amsal 3 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia dan isinya, yang kita namai Taman Eden, yaitu taman atau tempat kesenangan. Hal itu dikatakan karena di sana ada ditumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di taman itu juga ada pohon kehidupan yang berada di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya dengan adanya pohon kehidupan di sana sebagai penunjang dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Allah sangat respek bagi kehidupan manusia itu. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan manusia itu untuk menolak dan menjadikan dirinya jadi pemberontak. Maka tidak heran ketika manusia itu dikeluarkan dari Taman Eden itu akibat dari pemberontakan mereka, Allah menjaganya dengan malaikat-malaikatnya berpedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Dengan adanya peristiwa itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita manusia, supaya kebahagiaan itu jangan sirna akibat dari pemberontakan kita manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan adalah salah satu pemberian Tuhan Allah kepada setiap manusia yang selalu mencari kemuliaan Allah. Karena kebahagiaan itu datang kepada orang yang selalu taat dan setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar ayat hafalan, tetapi alangkah baiknya setiap orang Kristen dan orang percaya itu dapat membaca, mendengar, menghayati, menuruti, dan terutama melaksanakan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kemauan manusia itu sendiri. Mempermuliakan Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya, dengan cara dalam hidupnya selalu berbuat dan selalu menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan
yang ada di sekitarnya. Dengan menunjukkan kepada orang banyak kesetiaan dan kebaikannya tidak tergoda dengan hal-hal keduniawian, apalagi soal godaan harta kekayaan. Karena orang percaya harus mampu melihat, mencermati, dan menilai bahwa itu semua tidak sebanding dengan berkat yang disediakan Allah bagi orang yang telah melakukan dan hidup dalam firman-Nya. Di dunia ini banyak orang yang ambisius untuk mengejar kekayaan, mengejar pangkat, mengejar kekuasaan, mengejar jabatan, dan juga mengejar popularitas diri, sehingga mengakibatkan dan mengorbankan apa yang penting dalam dirinya. Ketika ada orang demi kebahagiaan menghalalkan segala cara, itu adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan harus dijauhkan dari kehidupan orang percaya itu. Karena kebahagiaan itu bukanlah sementara, tapi kita menginginkan kebahagiaan yang sempurna, yang harus dipertahankan setiap orang. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu, kita harus mencari pohon kehidupan, yaitu kita harus mempunyai hikmat. Hikmat Allah adalah Yesus Kristus yang telah menjadi keselamatan bagi manusia yang berdosa. Untuk itu, terimalah hikmat Allah untuk menjadikan hidup kita penuh dengan kebahagiaan ketika kita mau menerima dan hidup dalam hukum-Nya, yaitu mempercayai Yesus Kristus sebagai hikmat Allah, dan Dialah menjadi perantara bagi kita manusia kepada Allah Bapa. Mempercayai Yesus Kristus sebagai hikmat Allah, dan Dialah menjadi perantara bagi kita manusia kepada Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami ketika kami mau bahagia, ketika kami menerima Engkau. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang, menjadi pohon kehidupan, dan setiap orang memegang kami, setiap orang melihat kami, mereka akan merasakan bahwasanya Allah hadir, bahwasanya Allah turut campur dalam sebuah kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia bersama dengan keluarga kami, bersama dengan lingkungan kami, bersama dengan masyarakat kami, dimanapun kami berada. Untuk itu, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah setiap lingkungan mereka, berkati juga setiap rumah mereka masing-masing. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan untuk itu semua mari kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.